Ya baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim walaupun secara virtual ya dalam rangka kajian duha ya, kajian duha. Mudah-mudahan semua yang berkumpul pada hari ini yang bisa bersilaturahim meluangkan waktunya pada pagi hari ini diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dimudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya, kemudian diberikan keberkahan dari Allah atas pertemuan ini. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati semua jajaran petinggi Syafana, saya tidak hafal nama-namanya ya. Yang saya hafal hanya Ustadz Haji Nanang Firdaus Masduki LC, ya. Yang lainnya tadi yang disebutkan tidak mengurangi rasa hormat saya. Kemudian para sayyidah, guru-guru Syafana Islamic School, juga jamaah Majelis Taklim Khairun Nisa, Masjid Al-Iman, Syafana Al-Iman. Kemudian ada beberapa juga yang dari luar ya, karena memang saya share juga ini mungkin ada di antaranya mahasiswa-mahasiswa saya juga yang ikut bergabung di sini. Hari ini alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk bertatap muka walaupun secara virtual seperti ini sudah sangat luar biasa. Ya, pertama kalinya saya bersilaturahim dengan ibu-ibu Majelis Taklim Khairun Nisa. Ya. Mudah-mudahan semua sehat walafiat walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini. Puasa sudah 6 hari ya ibu-ibu ya. Nah, mudah-mudahan puasanya semua berjalan dengan lancar, sehat, baik, ibadahnya pun sempurna insya Allah sampai ke 30 hari atau 29 hari ke depan ya. Nah, hari ini kita akan berbicara atau berbincang sedikit tentang bagaimana keistimewaan atau keutamaan dari puasa ya. Keutamaan daripada puasa kita akan rasakan masing-masing berbeda satu sama lainnya. Nah, ada baiknya sebelum kita membicarakan tentang keutamaan puasa, kita bicarakan dulu tentang apa makna dari puasa tersebut. Saya izin untuk share screen ya, supaya ibu-ibu nanti tidak perlu mencatat lagi, bisa langsung di screenshot saja ya. Sudah ini ya ibu-ibu ya, sudah ada semua ya, terlihat ya. Nah, kita akan bicara masalah makna daripada puasa dulu ya, sebelum kita nanti menginjakkan materi kita kepada apa keutamaan daripada puasa tersebut ya. Yang pertama, sebentar. Ya, puasa itu berarti menahan. Al-imsaku. Kalau kita mendengar kata-kata imsak, imsak itu artinya menahan. Bapak Ibu ya. Menahan. Bahasa imsak di kita di Indonesia itu kita itu sudah terbiasa dengan kata-kata imsak yang berarti sudah stop untuk makan dan minum. Nah, padahal bahasa imsak itu artinya secara bahasa itu adalah menahan. Ya. Mungkin itu hanya di Indonesia saja itu begitu ya. Imsak sudah imsak gitu ya. Berarti 10 menit lagi akan azan subuh. Ya. Sebaiknya kita tahan sudah dari makan dan minum. Tapi kalau yang belum sahur, belum makan, belum minum, boleh nggak makan dan minum? Masih boleh sampai sampai masuk azan gitu ya. Nah itu secara bahasa puasa artinya menahan.
Tetapi yang kita bicarakan di sini bukan hanya puasa secara lahiriah saja, ya. Kalau puasa secara lahiriah adalah menahan diri dari makan dan minum. Jadi hampir semua orang bisa melakukan ini. Ya, bahkan dari segala usia. Anak-anak TK, anak-anak SD sudah mulai belajar itu menahan diri dari makan dan minum. Ya. Dari pagi terbit fajar sampai terbenam matahari, itu definisi puasa secara lahiriah seperti itu. Namun yang kita maksudkan di sini, ya, agar kita mendapatkan segala sesuatu atau pahala-pahala yang banyak daripada puasa tersebut atau tujuan yang utama dari puasa, maka kita harus melaksanakan puasa secara maknawi. Apa puasa secara maknawi itu? Yakni puasa secara maknawiyah yaitu menahan diri dari perbuatan dan perkataan yang kotor, yang tidak baik. Sesungguhnya puasa itulah yang diharapkan, puasa secara maknawi inilah yang diharapkan dari pribadi masing-masing orang. Supaya apa? Supaya tercapai tujuannya daripada puasa tersebut. Kalau secara lahiriah saja, saya pikir hampir semua orang dari semua kalangan, dari semua usia, insya Allah sudah bisa melaksanakannya. Tetapi kalau secara maknawi, banyak sekali yang harus kita latih. Banyak sekali yang masih harus berlatih. Ya, menahan diri dari perbuatan dan perkataan yang kotor sangat luas. Ya, kalau kita sudah lelah menahan lapar, menahan dahaga, tetapi kita tidak bisa menahan amarah, gitu ya. Kita sudah lelah menahan lapar dan haus, tapi kita tidak bisa menahan perkataan-perkataan yang keji, tidak bisa menahan pertengkaran, tidak bisa menahan permusuhan. Itu kita belum melaksanakan puasa kita secara maknawi. Maknanya belum dapat kita dari puasa tersebut. Ya. Bahkan yang paling merugi adalah kita hanya dapat lapar dan hausnya saja. Ya, Bapak Ibu ya. Rugi kita, sangat rugi. Kita sudah lelah menahan lapar, menahan haus, tapi kita tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Kemudian kita akan refresh sedikit ya tentang fikih puasa, Bapak Ibu ya, supaya kita paham apa saja macam-macam puasa yang memang disyariatkan dalam Islam. Ya, jadi bukan hanya sekedar puasa Ramadan saja. Ada berbagai macam puasa yang bisa kita lakukan, yang mana manfaatnya akan banyak sekali kita rasakan. Yang pertama, puasa wajib. Ya, puasa wajib ini kita laksanakan di bulan Ramadan, 1 bulan full. Ya, puasa wajib itu semua umat Muslim wajib. Syarat-syarat puasa apa saja? Orang Muslim tentunya. Orang non Muslim tidak wajib untuk berpuasa. Kemudian orang yang sudah baligh. Yang sudah balik itu artinya sudah cukup usia, ya, sudah balik. Kalau perempuan ditandai dengan haid, kalau laki-laki sudah balik ya, sudah bermimpi ya. Kemudian orang yang berakal, yang tidak berakal, yang hilang akalnya tidak wajib berpuasa. Yang hilang akalnya itu diantaranya orang-orang yang gila, kemudian orang yang sedang koma, hilang akalnya, ya. Kemudian yang sedang pingsan, ya, kalau pingsannya lama ya, nah itu tidak diwajibkan berpuasa, tetapi kalau dia bisa disembuhkan penyakitnya itu harus dikodok dengan di hari yang lain. Yang kemudian yang terakhir bagi wanita tentunya suci dari haid dan nifas, ya, hanya bagi perempuan saja ya. Nah itu syarat-syarat wajib puasa. Hanya puasa Ramadan yang diwajibkan dalam Islam ya. Kemudian puasa sunnah banyak. Yang pertama puasa 6 hari di bulan Syawal. Tentunya banyak dari kita yang sudah melaksanakan itu ya. Nah, kalau kita melengkapi puasa Ramadan kita dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, insya Allah kita akan mendapatkan pahala seperti pahala puasa 1 tahun. Ya, Masya Allah ya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya, diberikan kesehatan oleh Allah dan juga diberikan waktu yang luang ya. Kemudian puasa Arafah. Nah, puasa Arafah hanya 1 hari, 9 Zulhijjah ya. Di mana orang-orang di Mekah yang berhaji sedang wukuf di Arafah ya. Kemudian puasa tanggal 9 dan 10 Muharram ya.
Tasu'a dan Asyura. Tasu'a sebetulnya tambahan dari Nabi. Untuk apa? Untuk menyelisihi ibadahnya umat Yahudi. Karena pada awalnya tanggal 10 Muharram ini orang-orang Yahudi yang berpuasa, ya. Maka Nabi menyuruh kita untuk berpuasa karena kita lebih berhak untuk berpuasa, ya. Untuk memperingati selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Tapi kalau kita berpuasa tanggal 10-nya saja boleh tidak? Boleh, ya. Kalau mau puasa dari tanggal 9 juga boleh. Kemudian apalagi? Memperbanyak puasa di bulan Sya'ban kemarin, ya, sudah, ya. Kalau bulan Sya'ban itu perbanyak puasa, mau Senin Kamis boleh, mau di lengkap-lengkap juga boleh, ya. Mau di selang-seling satu hari puasa, satu hari tidak, boleh, ya. Pokoknya judulnya memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, itu sangat sunnah. Kemudian puasa Ayyamul Bid. Ayyamul Bid ini adalah hari-hari putih. Hari-hari putih itu bulan purnama, ya, yaitu tengah bulan, tanggal 13, 14, 15. Tetapi bulannya bulan Hijriah, ya, bukan bulan Januari, Februari, ya. Bulannya bulan-bulan Hijriah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, ya. Makanya kalau cari kalender yang ada bulan hijriahnya, supaya ketika kita berpuasa kita tahu kapan Ayyamul Bidnya. 3 hari, 13, 14 dan 15. Karena saat itu bulan purnama. Bulan itu lagi full, lagi penuh, gitu, ya. Kemudian puasa Senin Kamis, ya. Puasa Senin Kamis ini sangat sering dilakukan oleh Nabi. Kenapa? Karena pada saat hari Senin dan hari Kamis segala amal perbuatan Nabi diangkat atau dituliskan. Nah, Nabi kepingin ketika amal perbuatannya diangkat ke atas langit, beliau dalam keadaan berpuasa. Ya, maka kita juga disunahkan untuk berpuasa. Kemudian yang terakhir adalah puasa Nabi Daud alaihissalam. Sudah paham, ya, puasa Nabi Daud itu 1 hari berpuasa, 1 hari berbuka, 1 hari berpuasa, 1 hari berbuka. Sampai berapa lama? Tidak terbatas. Silahkan semampunya. Namanya juga puasa sunnah. Puasa sunnah itu bila dikerjakan mendapatkan pahala, dan bila ditinggalkan tidak berdosa. Ya, itu puasa sunnah. Kemudian apalagi? Puasa makruh. Ada puasa makruh. Yang pertama menyendirikan puasa di hari Jumat, yang kedua menyendirikan puasa di hari Sabtu. Kenapa? Karena hari Jumat ini hari rayanya kita, umat Islam. Sebaiknya jangan berpuasa, ya. Dan puasa di hari Sabtu, kenapa tidak boleh? Karena hari Sabtu itu biasanya orang Yahudi itu dulu beribadah, ya. Beribadahnya pada hari Sabtu, ada di dalam Al-Qur'an, ya. Nah, makanya kita jangan beribadah atau menyendirikan puasa di hari Sabtu. Kalau bisa digandeng, Jumat Sabtu atau Sabtu Minggu atau Kamis Jumat, gitu, ya. Nah, kemudian puasa haram sekarang. Ada puasa yang diharamkan, ada. Yang pertama adalah puasa di 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Ini haram mutlak, ya. Tidak boleh berpuasa di hari raya. Hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Sampai orang yang mempunyai kebiasaan atau memiliki tirakat puasa dahar atau puasa sepanjang masa, setiap hari berpuasa selama 1 tahun, ini tidak boleh berpuasa tetap di 2 hari raya ini, Idul Fitri dan Idul Adha, ya. Kemudian apalagi? Hari Tasyrik. Hari Tasyrik itu 3 hari setelah Idul Adha, berarti Idul Adha itu 4 hari kita tidak boleh puasa, dari hari pertama sampai hari keempat, karena pada hari itu masih hari Lebaran, itu masih boleh menyembelih kurban sampai hari Tasyrik yang terakhir, ya. Kemudian puasa istri tanpa izin suami, ini tidak dibolehkan kecuali puasa Ramadan, ya ibu-ibu, ya. Nah, ibu-ibu kalau seandainya suaminya kerjanya di rumah atau memang belum berangkat kerja sebelum ketika jam-jam masih pagi, ya. Nah, itu kalau suaminya meminta untuk dilayani, kita lagi puasa, suruh batalkan. Gitu. Batalkan itu, ya. Karena apa? Melayani suami hukumnya wajib. Sedangkan puasanya puasa sunnah. Jadi dikecualikan puasa Ramadan. Kalau suaminya macam-macam, Bu, puasa Ramadan begini, Bu, wah, kita tinggalin aja, Bu, langsung, ya, ke dapur, ya. Nggak usah dilayanin, Bu, ya. Puasa Ramadan ini bukannya puasa sunnah, ya. Kecuali kalau puasa sunnah. Kalau puasa Ramadan kewajibannya lebih tinggi, ya. Nah, boleh nanti melayani suami, ntar malam aja, ya. Kan dibolehkan juga di dalam Al-Qur'an, ya. Ketika nanti sudah terbenam matahari, silakan, ya.
silakan menunaikan kewajibannya masing-masing sebagai istri, begitu ya. Jadi kalau ada istri mau puasa hari Senin atau hari Kamis, izin dulu. Ya, saya puasa. Pah, aku puasa, gitu ya. Kalau misalnya suami mengizinkan, silakan. Kalau suaminya lagi keluar kota, ya alhamdulillah, ya, tanpa izin pun silakan ya, karena tidak ada di rumah. Kemudian, nah ini yang paling kadang-kadang kita jumpai ya, banyak kita jumpai di tempat bekerja. Puasa seorang pekerja yang menjadikan puasanya sebagai alasan untuk menunda pekerjaannya. Contoh, puasa Senin Kamis misalnya ya. Nah, ada yang berpuasa hari Kamis. Kemudian dia berangkat kerja ke kantor. Sampai di kantor dia leyek-leyek, atau orang Jawa bilangnya leyek-leyek. Apa ya? Santai-santai gitu ya. Kemudian memberikan pekerjaannya kepada temannya. Udah kamu aja yang kerjalah. Tolong kerjakan yang ini karena saya lagi puasa nih, lemes nih. Jangan ganggulah, saya mau leyek-leyekan lah gitu. Jadi dia menjadikan puasanya sebagai alasan. Nah, ini puasanya jadi haram. Ya, karena pekerjaan itu kewajiban dia. Ya, jangan pekerjaannya jangan puasanya dijadikan alasan agar dia tidak mengerjakan pekerjaannya itu, bahkan melimpahkan kepada yang lain. Nah, itu ya. Nah, jadi itu macam-macam puasa harus kita pahami itu, terutama ini yang puasa haram ini supaya kita tidak salah gitu ya. Kemudian, apakah ada uzur atau halangan dalam puasa? Ada gitu ya. Ada uzur-uzur atau halangan orang dibolehkan tidak berpuasa bagi beberapa golongan. Siapa saja? Yang pertama adalah musafir. Orang yang dalam keadaan musafir dibolehkan untuk tidak berpuasa, ya. Nah, syaratnya musafirnya itu sudah melebihi batas kota, ya, yang memang sudah dibolehkan untuk sholat jamak, ya, qashar. Sudah dibolehkan untuk sholat jamak qashar, berarti sekitar 84 atau 90 lah, 90 kilo sudah melewati batas kota. Nah, itu baru dibolehkan kita untuk berbuka jika memang kita tidak kuat. Ya. Tapi zaman sekarang rasanya sih tidak terlalu masyaqqah, tidak terlalu menyulitkan ya. Karena kita kendaraan sekarang kan lebih nyaman dibandingkan kendaraan Nabi zaman dulu. Ya, Nabi zaman dulu itu dengan unta perjalanan 90 kilo itu ditempuh dengan waktu lebih dari sehari, bahkan bisa 2 hari atau 3 hari, ya tergantung untanya jalannya seperti apa. Kalau sekarang 90 kilo paling 2 jam sampai, ya. Kendaraannya nyaman pula, ada AC-nya, ya. Tinggal selonjor, duduk rebahan, gitu, disupirin. Nah, itu sepertinya tidak terlalu menyulitkan gitu ya. Tetapi tetap tidak menghilangkan hukumnya, ya. Tidak menghilangkan hukumnya karena dalam keadaan musafir, ya. Nah, kemudian yang mana lagi yang dibolehkan untuk tidak berpuasa? Yang sakit. Tuh, ya. Yang sakit. Orang-orang yang sakit dalam Al-Qur'an disebutkan kalau seandainya kalau seandainya kita sedang dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan musafir, dalam safar, maka kita dibolehkan untuk berbuka. Syaratnya kita harus mengganti di hari lain, mengqadha puasa di hari lain, gitu ya. Nah, sakit ini pun bermacam-macam, ibu-ibu. Tidak semua sakit harus diqadha. Ya. Sakit itu ada 2 macam. Sakit yang pertama itu sakit yang bisa disembuhkan. Artinya ya kita bisa berobat, kita bisa beristirahat, hari itu tidak berpuasa, kemudian 1-2 hari sembuh, gitu ya. Nah, itu wajib kita qadha di hari lain selain bulan Ramadan. Tuh. Yang kedua, sakitnya sakit yang tidak bisa disembuhkan. Seperti orang tua yang sudah sakit menahun, yang tidak mungkin lagi untuk disembuhkan. Ya. Nah, itu tidak harus diqadha yang seperti itu. Yang seperti itu hanya wajib membayar fidyah saja. Itu pun jika dia mampu ya.
Fidyahnya berapa? Fidyahnya ya 1 mud 1 hari. 1 mud itu sekitar 600 gram. 600 gram ya, kalau mau dibulatkan 1 liter ya silakan ya. Lebihnya dianggap sebagai sedekah ya. Itu uzur-uzur atau hal-hal dalam halangan dalam puasa. Nah, sekarang apa saja yang membatalkan puasa? Gitu ya. Kalau tadi memang orang-orang itu, orang yang sedang sakit dan orang yang sedang bepergian itu memang dibolehkan untuk berbuka, dibolehkan untuk tidak berpuasa. Nah, sekarang ada orang yang sedang puasa, kemudian batal. Karena apa batalnya? Yang pertama haid. Otomatis haid itu membatalkan puasa, tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf di Ka'bah, yaitu orang haid, tidak boleh duduk di masjid ya untuk beribadah. Kemudian orang yang sedang nifas sama demikian pula ya, orang yang sedang nifas. Kemudian makan dengan sengaja, masya Allah ya. Berarti kalau makan dengan tidak sengaja tidak batal, tidak. Nah, itu rezeki itu dari Allah. Ya. Sudah habis makan tahu 2 potong sama cabenya 2, lupa minum. Kemudian dia baru ingat bahwa dia berpuasa. Puasanya batal nggak? Tidak, karena dia tidak sengaja, walaupun harus menahan pedas gitu ya. Kemudian minum dengan sengaja, sama. Tahu-tahu ada anak-anak biasanya yang seperti itu, datang dari luar langsung masuk ambil gelas ke dispenser langsung minum, padahal dia sedang berpuasa. Itu batal tidak? Tidak, karena tidak sengaja, lupa. Ya. Kemudian berhubungan badan dengan sengaja di siang hari di bulan Ramadan. Apakah ada orang yang tidak sengaja berhubungan badan? Kayaknya tidak ada ya. Semuanya pasti menyengaja itu. Nah, kalau menyengaja seperti ini ya berarti dia batal puasanya. Dan bukan hanya batal, tapi dia wajib kafarah, membayar tebusan. Bukan hanya sekedar qadha saja, tapi membayar tebusan. Kalau haid, nifas, makan minum dengan sengaja, merokok dengan sengaja, ini merokok nggak saya tulis ini, padahal merokok juga membatalkan puasa ya. Ibu-ibu yang suaminya merokok ya, merokok itu membatalkan puasa. Walaupun kelihatannya hanya asap saja, tapi itu sebetulnya ada manisnya yang dirasakan di dalam mulut ketika merokok. Saya pernah tanya almarhum bapak saya karena merokok ya. Jadi seperti itu rasanya. Karena saya sendiri belum pernah merasakan itu rasanya merokok itu seperti apa. Tapi membatalkan puasa. Ya, itu semuanya wajib diqadha kecuali berhubungan badan dengan sengaja. Wajib membayar kafarah gitu ya. Atau tebusan. Kemudian, nah sekarang keutamaan puasa gitu. Baru kita masuk kepada apa itu miracle of fasting itu. Keutamaan dari puasa itu apa? Gitu ya. Sehingga puasa menjadi ibadah yang paling unik, yang paling tinggi nilainya. Gitu ya. Yang pertama, dari segi kesehatan dulu. Ya. Dari segi kesehatan, banyak sekali manfaat yang kita dapatkan dari puasa. Mungkin di sini, di antara Bapak Ibu ada yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan, mungkin lebih paham dari saya ya. Karena keutamaan puasa bukan hanya dari sisi spiritual, tetapi juga dari sisi kesehatan. Orang yang berpuasa itu ternyata sehat sekali ya. Yang pertama memperbaiki metabolisme tubuh dan yang kedua detoksifikasi. Detoksifikasi itu kan mengeluarkan racun ya Bapak Ibu ya. Nah, memperbaiki metabolisme tubuh ternyata ketika diteliti dalam dunia medis, puasa itu, orang yang berpuasa itu mendapatkan manfaat yang sangat besar dari sisi kesehatan. Dia bisa meningkatkan kesehatan kardiovaskular. Apa itu kardiovaskular? Itu aliran darah. Aliran darahnya itu bagus ya. Kemudian bisa menurunkan gula darah, kolesterol, menurunkan tekanan darah tinggi ya. Kemudian regenerasi sel ya. Ternyata apa? Di dalam kita melaksanakan puasa ada istilah yang namanya autolisis. Ini juga saya baca ya. Autolisis itu ternyata proses pembuangan sel-sel yang mati dan yang rusak ketika kita sedang berpuasa. Ya.
Jadi Bapak Ibu, kalau kita sedang berpuasa, kalau kita tidak berpuasa, tubuh kita mencerna makanan itu 6 sampai 8 jam. Jadi kalau kita makan jam 4 subuh misalnya ya, jam 4 subuh. Kita baru selesai, tubuh kita baru selesai mencerna makanan itu sekitar jam kalau kita nggak puasa nggak jam 4 lah ya, jam 7 gitu ya, sarapan. Itu tubuh kita baru selesai mencerna itu berapa? 6 jam atau 8 jam, sekitar jam 2, jam 3 sore, iya kan? Baru selesai mencerna itu. Tapi kita jam 12 siang udah makan lagi. Betul nggak? Udah makan siang. Kalau jam 12 kita makan lagi, jam 8 malam baru selesai itu dicerna. Tapi kita jam 7 sudah makan lagi. Ya enggak? Jam 7 malam kita sudah makan malam lagi. Belum lagi nanti jam 10-nya, jam 11-nya ada tukang mie tek-tek lewat. Panggil lagi. Atau mie rebus, kita rebus sendiri. Atau apalagi cemilan-cemilan di rumah. Itu kerjanya sangat berat itu pencernaan kita. Tidak ada istirahatnya. Ya. Ya, kalau tubuh kita bisa ngomong, mungkin dia mengeluh itu dia. Dengan berpuasa, coba kita kalau berpuasa sahur jam 4. Ya. Sahur jam 4 itu jam 12 sudah selesai itu dicerna. Bapak Ibu nanti merasakan jam 12 sampai jam 6 sore maghrib, berapa jam tuh? 6 jam. Tidak ada kerjaannya itu pencernaan. Pasti merasa lemes kan di situ kan? Lemes gitu ya, kayaknya lesu, loyo gitu ya. Nah ternyata disitulah proses autolisis itu. Ya, disitulah proses pembuangan sel-sel mati kita tuh di situ. Ya kalau kita lagi sama lah, kalau kita lagi nggak ada kerjaan, tidak santai di rumah, nggak ada, paling kita kerja bersih-bersih kan, beres-beres, yang kotor-kotor kita rapihkan, karena udah nggak ada kerjaan lagi, santai ya kan, enak sehat. Sama dengan pencernaan juga gitu. Jadi 6 jam itu dia istirahat dan bersih-bersih itu. Hebat sekali kan Allah menciptakan tubuh kita ya bisa membuang sel-sel mati sendiri dalam tubuh kita. Nah, itulah kenapa betapa luar biasa sehatnya orang yang berpuasa. Bahkan orang-orang yang sakitnya berat itu dianjurkan untuk berpuasa. Ya. Regenerasi sel, jantung akan sehat ya karena pompaan kardiovaskular tadi itu darah mengalir lancar, aliran darah kita jadi lancar ya, ke jantung juga sehat ya. Regenerasi sel, kemudian menghambat penuaan dini, panjang umur, awet muda, Bu. Kalau kita sering puasa sunnah kita awet muda. Coba Ibu ini deh, coba Ibu dicoba gitu ya. Coba kita laksanakan, coba sering puasa Senin Kamis, sering puasa 3 hari tengah bulan. Itu saja dalam 1 bulan kalau kita rutinkan itu saja, itu sudah berapa hari kita berpuasa itu? Ya, 1 bulan ada 8 hari Senin Kamis. Ditambah 13, ditambah 3, 13, 14, 15. Itu saja sudah 11 hari. Sudah 1/3 dari bulan itu, hari-hari dalam 1 bulan itu kita berpuasa. Itu saja, itu sudah baik. Padahal menurut medis, dalam 1 bulan, idealnya kita 1 hari 1 kali saja berpuasa. Itu sudah sehat. Dalam dunia medis ya. Dalam 1 bulan 1 hari saja kita berpuasa, insya Allah sehat kita. Apalagi 11 hari. Gitu. Ya, dicoba ibu-ibu terutama nih ya, supaya ngirit juga biaya skincare-nya ya, karena biasanya yang ribut skincare kan kita nih ibu-ibu ya, apalagi sudah menjelang 40 tahunan ya, itu. Kalau saya sudah 40 tahun lewat. Kalau ada ibu-ibu yang menjelang 40 tahun itu biasanya sudah ribut dengan skincare. Nah coba dicoba puasa sunnahnya, ya, supaya apa? Supaya itu tadi coba kita buktikan. Benar nggak nih? Secara medis ini dibuktikan bahwa dikatakan bahwa puasa ini menghambat penuaan dini, gitu ya. Itu. Nah sekarang dari sisi spiritualnya, apa saja keutamaan dari puasa sehingga puasa menjadi ibadah yang paling unik, gitu ya. Yang pertama,
Puasa adalah ibadah rahasia. Ibadah rahasia itu tidak bisa diriakkan. Apa itu riak? Pamer. Kita tidak bisa pamer, Bu, kalau puasa itu. Kecuali kita bilang kita sedang berpuasa. Kalau sholat masih bisa dilihat orang. Kita bolak-balik ke masjid. Kita sholat berapa rakaat duha di Masjid Al-Iman. Gitu ya. Itu masih bisa kelihatan orang. Adapun niat kita riya atau pamer atau tidak itu tergantung dari hati masing-masing orang. Ya, niatnya kepada Allah tergantung dari niatnya dia masing-masing. Kita tidak bisa menghakimi, ya. Tetapi bisa diriakkan, bisa dipamerkan. Sedekah apalagi sangat bisa dipamerkan. Ibadah yang sangat bisa dipamerkan itu sedekah. Kemudian pergi haji, yang mengantar orang sekampung, Bu. Gimana nggak tahu orang-orang? Ya, apalagi seperti Haji Muhyiddin yang hajinya udah 3 kali. Ya, itu sangat bisa dipamerkan. Tetapi berpuasa, orang tidak akan tahu kecuali puasa Ramadan ya. Semua orang berpuasa. Kalau puasa sunnah, orang tidak akan tahu kalau kita sedang berpuasa kecuali kita bilang kalau kita sedang berpuasa. Dan kapan kita bilang itu? Kapan kita boleh bilang kalau kita berpuasa? Kalau ada yang memancing permusuhan atau pertengkaran kepada kita, kita bilang saya sedang berpuasa, gitu. Jadi otomatis kita sendiri akan menahan emosi kita, akan menahan kata-kata kotor kita, gitu ya. Dengan begitu orang juga akan menahan. Kalau dia tidak bisa menahan silakan, tapi paling tidak minimal kita yang bisa menahan diri. Karena pada hakikatnya secara maknawi puasa itu menahan daripada segala perbuatan dan perkataan yang buruk, yang keji, yang kotor, gitu. Maka itulah dia puasa itu bersifat rahasia. Dalam hadis qudsi dikatakan, kullu amal ibni Adam lahu. Seluruh amal ibadahnya, amal perbuatannya seorang manusia itu buat dia. Ya, pahalanya udah ketahuan, segini dikasih Allah. Kalau mau dihitung, kalau mau ibu-ibu hitung, silakan. Ya, sodako pahalanya, saya dapat kalau saya tanam 1 rupiah aja, pasti sudah akan tumbuh 7 batang. Dalam 7 batang ada tumbuh 100 butir. Nah, tinggal kali 7, 700, itu 1 rupiah. Kalau 100 rupiah jadi berapa? Kalau 1000 rupiah, kalau 10.000, tinggal dihitung deh kalau mau dihitung-hitungan. Ya, bisa dihitung. Ya. Tetapi kalau puasa, kata Allah, illa syiyam, kecuali puasa. Seluruh amal perbuatannya anak manusia, ya, seorang manusia itu buat dia, kecuali puasa. Illa syiyam, fa innahu li, kata Allah. Puasa itu untukku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan mengganjarnya langsung, memberikan pahalanya langsung. Jadi kita tidak tahu pahala puasa kita berapa, kita tidak tahu. Ya. Jadi, karena pahala puasa itu langsung diganjar oleh Allah, maka pahala puasa masing-masing orang bisa berbeda-beda. Tergantung Allah yang mau memberikan. Ya. Tergantung Allah yang melihat amal perbuatan kita selama kita berpuasa. Jadi masing-masing orang itu bisa berbeda. Gitu. Begitu pula hikmah yang didapatkan bisa jadi berbeda. Di masing-masing orang. Maka kita tidak boleh iri dengan orang lain. Tidak boleh mengukur-ukur kualitas keimanan kita, kualitas ibadah kita banding-bandingkan dengan orang lain. Wah, kalau saya mah udah 6 hari Ramadan sih udah dapat 15 juz. Wah, dia mah masih 5 juz aja, gitu ya. Nggak boleh kita begitu, karena belum tentu pahala kita sama dengan pahala teman kita, pahala orang lain. Allah yang akan menilai seberapa besar keikhlasan kita dalam beribadah. Ada yang mendapatkan kebaikan karena puasanya, misalnya diberikan nikmat oleh Allah, kelihatan kasat mata oleh orang lain. Nah, itu kita tidak boleh iri. Bisa jadi itu karena keikhlasan dia dalam beribadah, maka kita jadikan pelajaran. Gitu. Kita jadikan pelajaran supaya kita pun begitu ikhlas dalam beribadah. Tidak kita hitung-hitung ibadah kita. Tidak kita banding-bandingkan dengan orang lain. Apalagi kualitas ibadah kita. Belum tentu orang yang ngajinya lebih banyak, dia pahalanya lebih besar dibandingkan orang yang ngajinya lebih sedikit. Ya,
Belum tentu. Semua itu Allah yang mengukur, Allah yang memberikan. Nilai keikhlasan kita seperti apa yang dikerjakan selain mengaji, gitu. Ya. Jadi keutamaan puasa itu apa? Rahasia Allah. Nilai pahalanya. Karena apa? Karena tidak bisa diriakkan, tidak bisa dipamerkan. Yang kedua, kata Nabi, puasa itu adalah perisai dosa. As-saumu junnah. Junnah itu artinya perisai, tameng dari dosa. Ya, dengan berpuasa kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat. Gitu. Orang yang sudah cukup umur saja, jika belum mendapatkan pasangan untuk berumah tangga, itu disuruh puasa sama Nabi. Kenapa? Untuk mengendalikan nafsunya, nafsu birahinya, nafsu seksualnya, ya. Dan itu sebagai perisai dari perbuatan maksiat, supaya dia terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa yang disebabkan oleh nafsu birahinya itu, gitu. Ya, maka ketika bulan Ramadan pun demikian, bukan hanya puasa sunnah, ya. Banyak yang bisa kita lakukan, banyak ibadah yang bisa kita lakukan, sehingga menjadikan diri kita ini terjaga daripada perbuatan dosa, perbuatan maksiat, gitu ya. Nah itu. Kemudian apalagi keutamaan dari puasa? Kata Nabi, la khalufu famis shaim atyabu indallahi min rihi misk. Harum atau bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi, lebih harum daripada minyak wangi yang paling wangi di dunia ini. Misk itu minyak wangi, digambarkan minyak wangi yang paling wangi. Tuh. Itu mulutnya orang yang berpuasa. Tapi bukan sekarang ya, Bu. Bukan sekarang, ya. Nanti ketika kita bertemu dengan Allah. Kalau sekarang, Bu, mulut kita orang yang berpuasa itu bau. Kenapa? Ludahnya itu basi. Jadi kalau ibu berbicara dengan orang tidak tercium hawa baunya, berarti jangan-jangan dia sedang tidak berpuasa. Kalau sekarang mah nggak kecium kali ya Bu ya, karena semua pakai masker ya, masih pakai masker semua ya. Jadi insya Allah terhindar dari bau mulutnya orang yang berpuasa. Kalau dulu kan tidak ya, sebelum pandemi yang sekarang sudah menjadi endemi katanya ya. Nah, kalau kita berbicara agak dekat dengan orang, hawa baunya itu kan tercium ya. Nah, itu menandakan bahwa dia memang benar-benar sedang berpuasa gitu ya. Itu ya. Jadi ini dari segi spiritual puasa ini memiliki keutamaan-keutamaan. Ya, ibadahnya luar biasa itu diberikannya. Begitu pula dengan puasa Ramadan. Ya, ditambah lagi keutamaannya, bukan hanya yang ini saja. Ya, ini kan segala macam puasa tadi, yang puasa wajib iya, puasa sunnah juga iya, ya. Ini keutamaannya. Tetapi kita menginjakan ibadah kita di bulan Ramadan, lebih banyak lagi keutamaan yang kita dapatkan. Puasa Ramadan, ya. Puasa Ramadan disyariatkan pada tahun kedua hijrah, ya, di Madinah. Ya. Dalilnya apa? Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Sudah hafal insya Allah ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu tuh tujuan akhirnya tuh, la'allakum tattaqun, supaya kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa, ya. Nah, sekarang ada pintu surga namanya Ar-Rayyan, dikhususkan bagi orang-orang yang berpuasa, gitu. Jadi kalau orang-orang yang berpuasa belum masuk, belum semuanya masuk, belum ditutup. Kalau semua orang yang berpuasa sudah masuk ke dalam pintu Ar-Rayyan ini, baru pintu itu ditutup. Gitu. Jadi orang-orang yang lain tidak boleh masuk. Ada orang yang rajin sholat malam, tidak punya pintu sendiri, ya, tidak punya pintu surga sendiri. Ada orang yang rajin bersedekah, tidak punya pintu surga sendiri, ya, karena pintu surga itu banyak ya. Nah, ini khusus orang-orang yang berpuasa itu keutamaannya. Punya pintu surga sendiri namanya Ar-Rayyan. Ya. Nah, sekarang puasa Ramadan ya.
Puasa Ramadan, yang pertama apa keutamaannya? Kata Nabi, dari Ramadan ke Ramadan itu akan menggugurkan dosa-dosa yang kecil. Jadi dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya itu akan menggugurkan dosa-dosa kecil kita. Akan dihapus dosa-dosa kecil kita. Bahkan kalau kita menjalankan puasa dengan sungguh-sungguh dan betul-betul mengharapkan pahala dari Allah, maka kita akan dihapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan dengan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan dihapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Gitu. Ya. Kemudian apalagi keutamaan puasa di bulan Ramadan? Nah, ini yang sering sekali kita dengar, bahwa ketika Ramadan tiba, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Ya. Hadis ini, ya, futihat abwabul jannah, wa ghulqat abwabun nar, wa suffidatis syayatin. Nah, hadis ini bisa diartikan secara harfiah, bisa diartikan secara maknawiyah. Ya. Memang betul pintu surga di surga memang pintu surga memang dibuka betul. Pintu neraka ditutup, diliburkan siksa kubur, siksa neraka, kemudian setan-setan itu dibelenggu. Betul, ya. Bisa diartikan secara harfiah, makna apa namanya? Secara harfiah seperti ini. Tetapi bisa juga diartikan secara maknawiyah. Maksudnya apa? Ketika pintu surga dibuka, artinya banyak sekali pintu-pintu kebaikan yang juga dibuka. Gitu. Artinya banyak sekali kebaikan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini. Banyak pintu-pintu kebaikan yang dibuka oleh Allah. Tinggal kita mau masuk apa enggak. Gitu. Pintu sedekah dibuka, mau masuk enggak ke sedekahnya? Ya. Banyak sekali itu. Pintu sholat-sholat sunnah dibuka sama Allah semua, kesempatan-kesempatan itu. Ya. Tinggal kita mau masuk atau enggak, mau mengerjakan atau tidak. Ya. Kemudian dibelenggu setan-setan itu bisa diartikan secara maknawi. Ini yang ditutup pintu neraka juga demikian. Ditutup sebetulnya pintu-pintu keburukan. Tapi kita mau membuka lagi apa enggak? Gitu. Jangan-jangan ketika kita berpuasa, kita sambil tukang sayur lewat, ada tukang sayur lewat, ayo belanja sayur. Datang ibu-ibu yang satu lagi, datang lagi 1, 3 orang aja udah ngomongnya udah macam-macam deh. Gitu. Itu biasanya begitu tuh ya. Kalau tukang sayur itu suka keenakan, ada yang mancing, ngomongin orang satu, wah kepancing deh langsung deh, gitu ya. Itu kita membuka pintu keburukan itu, padahal udah ditutup sama Allah itu, gitu. Dan dibelenggu setan-setan. Setan-setan itu secara harfiah dibelenggu, betul-betul diikat, gitu ya. Tetapi secara maknawi setan-setan itu tidak punya kesempatan untuk mengganggu kita, gitu ya. Tidak punya kesempatan. Kenapa? Begitu sibuknya kita di bulan Ramadan. Apalagi ibu-ibu. Ibu-ibu ini paling sibuk nih. Maaf ya bapak-bapak ya. Kalau ada bapak-bapaknya di sini, tadi saya lihat ada 1-2 ya. Mungkin ada Pak Nanang juga di situ. Ibu-ibu ini paling repot. Kenapa? Bangun paling pagi, tidur paling malam. Ya. Jam 2 udah bangun, sholat dulu. Habis sholat nyiapin sahur, masak-masak di dapur yang bisa dimasak, yang nggak bisa ya diangetin. Habis itu bangunin anak-anaknya juga, ibunya juga. Kadang-kadang bangunin bapaknya juga, ibunya juga. Ya. Setelah sahur selesai, yang beres-beres juga ibunya. Habis itu subuh ngaji. Habis ngaji aktivitas, yang mau tidur lagi sebentar silakan. Setelah itu ayahnya mah kerja. Ya. Berangkat ke tempat kerja masing-masing. Ya kalau ada istri yang bekerja juga, ya double berarti tugasnya. Bekerja juga. Kalau tidak bekerja ya di rumah beres-beres pekerjaan rumah. Yang tidak ada habisnya namanya pekerjaan rumah itu ya Bu. Tidak ada habis-habisnya. Ya. Kemudian apa lagi? Masuk waktu duha, kita sholat. Ya kan? Kita sholat sambil ngaji lagi. Atau nih kalau ada kajian duha seperti ini selesai 10:30, lah lumayan kan? Ya itu setan-setan tidak punya kesempatan mengganggu kita. Nanti jam 10-an tukang sayur datang. Ya enggak?
Itu saya itu begitu. Tukang sayur datang jam 10, belanja. Selesai belanja sudah mau masuk zuhur, ya kan? Zuhur siap-siap. Sholat zuhur, ngaji sebentar, tidur siang. Itu sunnah tuh tidur siang tuh, yang sedikit itu. Ya, jangan tidur dari pagi sampai menjelang buka puasa. Itu apa yang didapat puasanya itu? Ya. Sunnah itu tidur siang daripada kita berghibah, ya, daripada kita mengerjakan sesuatu yang berdosa, ya kita tidur sebentar. Nanti jam 3 kita sudah bangun lagi. Bangun kita siapkan masakan lagi. Ibu-ibu tuh, ya enggak? Kalau ayahnya mungkin masih di kantor, ya. Masih bekerja, tempat kerja masing-masing. Pulang nanti menjelang maghrib. Kita sudah repot itu, Bu. Enggak ada waktu untuk setan mengganggu kita. Sholat asar, habis sholat asar ngaji lagi dikit. Ngaji lagi dikit jam 5 sudah banyak setel TV. Ada ceramah-ceramah, ya. Banyak program-program religi di televisi, ya. Nah, ketika menjelang buka puasa itu waktu yang paling mustajab untuk berdoa, Bu. Jadi jangan kita terlena sama tontonan TV. Itu banyak TV-TV yang menghadirkan tontonan-tontonan yang lucu-lucu, yang sinetron, yang macam-macam. Bukannya tidak boleh, boleh. Sekedar hiburan boleh saja. Tetapi jangan sampai kita merugi selama 30 hari Ramadan, 30 hari menjelang waktu Ramadan kita habiskan dengan hal seperti itu. Padahal itu waktu yang paling mustajab itu menjelang maghrib itu, Bu. Doa-doa kita sedang diangkat ke atas langit. Nah, coba kita ngaji, kita baca doa lagi, kita zikir, kita wirid, kita baca sholawat yang banyak. Itu boleh sambil nonton, sambil baca sholawat, boleh. Ya, tidak ada yang dilarang. Ya. Berapa banyak? Sebanyak-banyaknya. Ibadah yang tidak terbatas itu adalah zikir, wirid, dan baca sholawat, dan membaca Al-Quran. Ya. Itu tidak terbatas. Ibu-ibu mau ngaji 1 ayat, 2 ayat, mau 1 juz sekali duduk, silakan. Ya. Mau baca sholawat 10 kali, 20 kali, 100 kali sekali duduk, silakan. Ya. Wiridan yang lain juga demikian. Yang penting apa? Yang penting kita lagi zikir, mengingat Allah. Ya, kita memohon kepada Allah di waktu-waktu yang mustajab itu supaya kita tidak rugi, ya. Kita tidak rugi itu seperti itu, ya. Itu. Kemudian keutamaan puasa Ramadan. Nah, bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan keberkahan, berkah, ya, sangat berkah. Gitu. Di Mesir, Bu, kebetulan saya dulu kuliah di Mesir, ya, di Al-Azhar Kairo. Saya ini satu angkatan dengan Pak Ustadz Nanang ini, Bu. Dulu kita waktu kuliah di Mesir, ya, setiap Ramadan, ya, setiap Ramadan itu di sana ada namanya Maidatur Rahman. Ya. Maidatur Rahman itu adalah kalau diartikan secara harfiah itu meja makan Tuhan. Al-Maidah itu kan meja makan, ya, hidangan, ya, hidangan. Rahman itu Allah gitu, ya, Tuhan, ya. Jadi itu banyak sekali meja-meja makan di jalanan, ya. Itu yang disediakan khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Siapa saja kita mau duduk di situ, silakan. Mau bergabung dengan orang-orang Mesir, silakan. Itu biasanya yang laki-laki itu yang begitu. Yang kita mahasiswa-mahasiswi hampir tidak pernah gitu, ya, karena itu bercampur dengan amu-amu itu orang-orang Mesir yang laki-laki, ya, banyak gitu. Itu kenapa banyak seperti itu? Karena mereka paham bahwa bulan Ramadan ini bulan di mana sodako atau ibadah apapun pahalanya dilipat gandakan. Makanya berkah, tidak ada orang yang kelaparan. Semuanya dapat buka puasa. Nggak ada orang yang bisa yang nggak dapat buka puasa, nggak ada. Ya, saat itu musim dingin saya itu, ya. Saat itu musim dingin itu sekitar bulan-bulan November Desember, ya, itu musim dingin itu. Kalau musim dingin maghribnya jam 5 sore, Bu, ya, jam 5 sore itu maghribnya. Kalau jam 5 sore maghrib enak kalau puasa musim dingin, Bu, subuhnya 5:30, maghribnya jam 5, jadi kita cuma 11 jam puasa, ya, 10 jam setengah, ya, 11 jam setengah, 10 jam setengah, ya. Itu berpuasa.
Kalau musim panas subuhnya itu jam 4, maghribnya jam setengah 8. Jadi hampir 14 jam, 13 jam setengah kita berpuasa kalau musim panas ya. Alhamdulillah saya 4 tahun di sana, kedapatan masih musim dingin terus. Jadi jam 5. Kalau jam 5 sore azan maghrib itu jam 4, itu di jalan itu sudah sepi, Bu. Di jalan itu sudah tidak ada lagi kendaraan lewat. Hanya 1-2 mungkin kendaraan pribadi atau taksi. 1-2 sangat bisa dihitung. Makanya kalau kita mau bukber ya, mau bukber bersama-sama, itu jam 3 harus sudah berangkat. Kalau jam 4 baru berangkat nggak akan bisa kedapatan kendaraan ya. Kalau sudah jam 4 itu mobil bisa berhenti di sembarang tempat. Demi apa? Demi untuk duduk di Maidatur Rahman itu. Jadi Bu, ada warung yang kecil saja itu mengadakan Maidatur Rahman. Semampu dia mampu menyediakan berapa kursi. Ada mejanya, duduk berhadap-hadapan gitu ya. Ada warung yang lebih besar lagi, dia bisa mengadakan 6 kursi. Ada warung yang lebih besar lagi sampai 10 kursi panjang di jalan itu, panjang. Wah, luar biasa itu. Nikmat sekali melihatnya itu. Itu Ramadan tuh bulan keberkahan. Bulan keberkahan ya. Kemudian bulan pengampunan. Nah, seperti saya bilang tadi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Syaratnya apa? Kita betul-betul puasa dengan penuh keimanan, bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Kita betul-betul berpuasa mengharapkan pahala dari Allah. Pengen pahalanya dari Allah, bukan cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Yang penting puasa udah, yang penting nggak dosa. Nah, itu belum tentu itu kita mendapatkan pengampunan itu. Kalau kita memang pengen diampuni Allah, betul-betul kita mengharapkan pahala dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Akan diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Nah, itu ya. Kemudian, nah itu tadi yang saya bilang, pahala dilipat gandakan. Kita pahala mengaji di bulan selain Ramadan, 1 huruf dapat 10 kebaikan. Dikalikan itu kita ngaji berapa huruf. Di bulan Ramadan dilipat gandakan lagi, entah berapa. Tidak ada yang tahu. Ya, pokoknya berlipat-lipat. Itulah makanya orang yang paham akan keberkahan dan pahala yang banyak di bulan Ramadan itu pingin berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan yang banyak sekali di bulan Ramadan. Ya, di bulan puasa ini, ya puasa. Jadi betul-betul kita maksimalkan ibadah kita. Ya, bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Gitu ya. Nah, kemudian di dalam bulan puasa, di dalam bulan Ramadan, kenapa sangat utama? Karena ada nuzulul Quran, hari di mana pertama kali Al-Quran diturunkan. Tanggal berapa, Bu? Tanggal berapa itu? Tanggal 17 ya. 17 Ramadan. Apa ayatnya? Yang pertama, surat apa? Surat apa, Bu? Ada yang tahu nggak? Jangan-jangan tahuan ini nih, anak-anaknya yang pada pinter-pinter nih. Ya, ibu-ibu kan juga belajar kajian Majelis Taklim ya. Apa ayat pertama? Ada yang bisa jawab? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu surat Al-Qadar ya? Kurang tepat, Bu. Surat pertama yang diturunkan ke bumi ini adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Iqra itu. Gitu. Pertama kali Al-Qur'an diturunkan tanggal 17 Ramadan. Ingat-ingat ya Ibu ya. Nah, nanti anak itu pelajaran anak-anak itu. Nanti kalau anak-anaknya tanya di rumah, Ibu lebih tahu. Ibu itu harus lebih pintar daripada anak-anak ya. Nah, kalau anak-anaknya mempelajari, lihat pelajaran agamanya, ya. Pelajaran syafana itu tinggi itu, pelajaran syafana itu. Ya. Lihat pelajarannya, kalau ada sesuatu yang belum kita ketahui, kita harus cari tahu. Jangan sampai kita tidak lebih tahu dari anak-anak kita. Kita harus lebih tahu, ya. Harus lebih pintar daripada anak-anak supaya ketika kita ditanya kita bisa jawab, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam
ya'lam. Itu ayat yang pertama kali diturunkan di Gua Hira. Ya. Adanya pada bulan Ramadan. Pada saat itu bulan Ramadan belum jadi bulan puasa. Nabi masih di Mekah saat itu. Gitu. Ya. Nabi masih di Mekah dan belum jadi nabi. Karena ayat itulah Nabi diangkat menjadi rasul. Gitu. Ya. Itu seperti itu. Jadi nuzul Quran adanya pada bulan Ramadan. Nah, kemudian ada lagi. Ini sudah jam berapa ini? Wah, udah jam 10 ini ya. Ini harus dipercepat ini. Ada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang jika kita beribadah di malam itu, pahalanya seperti kita beribadah selama 1000 bulan. Kalau dihitung kalkulator, 1000 bulan itu sekitar 83 tahun. Jadi kita beribadah satu malam itu saja, seperti kita beribadah selama 83 tahun. Padahal hidup kita saja belum tentu sampai 83 tahun. Segitu dahsyatnya itu pahala Lailatul Qadar, Ibu. Ya. Nah, ini baru ayatnya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, ini baru nih surat Al-Qadar ini. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Loh, katanya tadi nuzulul Qur'an. Ya. Tanggal 17 Ramadan kok Lailatul Qadar ini? Gimana ini? Malam Lailatul Qadar kapan sih? Malam Lailatul Qadar itu adanya di 10 malam terakhir, Bu. Tapi di malam-malam yang ganjil, dikasih tahu Rasul begitu. Di malam-malam yang ganjil, berarti malam 21, malam 23, 25, 27, 29. Di malam-malam itu kalau kita beribadah, ketemu Lailatul Qadar, kita tidak tahu apakah kita ketemu Lailatul Qadar atau tidak. Nanti Allah yang akan memberikan pahalanya kepada kita, kita tidak tahu. Itu hanya dikasih tahu clue-nya saja, tanda-tandanya saja sama Rasul. Gitu. Tadi katanya malam nuzul Quran di mana Al-Quran pertama kali diturunkan tanggal 17 Ramadan. Tapi kok di sini sekarang Lailatul Qadar yang 10 malam terakhir, malam ganjil, yang benar yang mana ini? Ya. Yang benar yang mana Al-Quran pertama kali diturunkan? Ternyata, Bu, Al-Quran itu turun 2 kali. Ya. Al-Quran itu turun 2 kali. Yang pertama, turun secara keseluruhan utuh. Munajjaman dalam bahasa Arab itu. Utuh. Seluruh Al-Quran turun dari Sidratil Muntaha ke langit-langit dunia. Kapan itu? Nah, itulah terjadi pada malam Lailatul Qadar. Utuh semua satu Al-Quran turun dari Sidratil Muntaha ke langit-langit dunia. Terjadi pada malam Lailatul Qadar. Kapan? Tanggal berapa? Apa 21? Apa 25? Nggak ada yang tahu. Apa hikmahnya? Ke Allah nggak ngasih tahu. Hikmahnya supaya kita, umat muslim, itu berlomba-lomba, berjihad, bersungguh-sungguh di malam-malam ganjil itu. Di 10 malam terakhir itu. Kalau kita sudah tahu, oh malam Lailatul Qadar itu ada tanggal 27, ya paling pastinya kita akan hanya beribadah di malam tanggal 27 saja. Tapi kalau karena kita tidak tahu, maka itulah kesempatan bagi kita untuk memperbanyak atau bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir tersebut. Gitu ya. Nah, kemudian setelah turun pada malam Lailatul Qadar, diturunkan Al-Qur'an dari Sidratil Muntaha ke langit-langit dan dunia pada malam Lailatul Qadar. Pada tanggal 17 Ramadan itu, ya, turun ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu dari langit-langit dunia ke dunia melalui perantara malaikat Jibril itu. Ya, jadi turun 2 kali. Yang pertama turun keseluruhan, yang kedua turunnya bertahap sesuai dengan peristiwa, sesuai dengan kejadian, sesuai dengan kebutuhan umat saat itu. Gitu. Ada yang 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat turun. Gitu ya. Jadi sudah paham ya antara bedanya turun nuzulul Quran dengan turunnya Lailatul Qadar. Turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Gitu ya. Nah, kita percepat sedikit. Nah, kemudian karena kita mau mencapai makna puasa, ya, kita mau betul-betul merasakan mendapatkan tujuan dari puasa, yaitu menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kalau kita tiap tahun berpuasa, kalau yang kita rasakan begini-begini saja, kita tidak naik-naik kelas, kita tidak naik derajat.
Kita belum sampai derajat takwa. Tapi kalau kita sudah merasa bahwa ibadah kita semakin baik, kedekatan kita dengan Allah semakin dekat gitu ya. Nah, frekuensi kita bertemu dengan Allah semakin banyak, itu berarti kita sudah naik kelas kita itu. Naik derajat kita kepada derajat ketakwaan. Berarti kita harus punya target beribadah dalam bulan Ramadan supaya kita mencapai merasakan keutamaan itu tadi. Keutamaan dalam berpuasa. Kita kita mendapatkan tujuan yang memang disiapkan Allah, la'allakum tattaqun itu. Ya, yang pertama apa target ibadah kita? Kita harus membaca Al-Qur'an setiap hari. Ya, setiap hari kita harus membaca Al-Qur'an. Jadi kita target hari ini harus membaca. Jangan sampai kita tidak membaca Al-Qur'an, walaupun sedikit kita baca. Ya. Yang kedua, kita targetkan kita bisa khatam Quran minimal 1 kali. Kalau kita mau targetkan 1 kali khatam, berarti paling tidak 1 hari 1 juz kita baca. Kita bagi saja setiap sholat fardu 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar. Insya Allah. Ya. Sibukkan diri kita dengan ibadah supaya setan-setan tidak punya kesempatan untuk mengganggu kita. Kemudian tadabbur Al-Quran. Bukan hanya sekedar membaca saja, tapi coba tadabbur. Masa iya 1 bulan di dalam bulan Ramadan kita tidak bisa mentadabburi Al-Quran 1-2 ayat. Coba untuk sekarang, untuk Ramadan sekarang, mumpung masih belum seminggu ini ya, belum seminggu. Coba kita buka Al-Fatihah. Kita lihat artinya, kita hafalkan. Ini coba tugas dari saya. Kalau ada yang sudah hafal, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Kalau ada yang belum hafal, coba dihafalkan arti dari Al-Fatihah. Kenapa saya suruh Al-Fatihah? Karena Al-Fatihah selalu kita baca dalam sholat. Dan sholat itu sejatinya kita sedang berkomunikasi dengan Allah, Ibu. Ya, jangan itu tadi sholat sekedar menggugurkan kewajiban, kita tidak dapat apa-apa. Hanya sekedar gugur kewajiban, kita tidak berdosa begitu aja. Tapi yang kita dapat apa? Belum tentu kita mendapatkan ketenangan, ya. Belum tentu kita mendapatkan sesuatu yang memang diharapkan dari ibadah kita. Kalau kita sudah bisa mentadaburi Al-Quran, insya Allah kita mengamalkan Al-Quran akan baik. Coba Al-Fatihah. Kita lagi berkomunikasi dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya apa? Ya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Apa kata Allah? Itu dijawab sama Allah. Kata Allah, hambaku memujiku, kata Allah ya. Ar-Rahman Ar-Rahim, apa artinya? Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kata Allah, hambaku menyanjungku. Kemudian apa lagi? Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Dijawab sama Allah, hambaku mengagungkanku. Masya Allah, Bu. Apalagi? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya? Ya Allah, kepadamulah kami menyembah ya Allah. Dan kepadamulah kami mohon pertolongan. Apa kata Allah, Bu? Bagi hambaku apa yang dia minta. Masya Allah. Gitu, Bu. Kita minta apa aja pasti dikasih sama Allah. Kalau kita memang betul-betul niat berkomunikasi dengan Allah. Lanjut lagi, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang bagaimana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat ya Allah. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Waladdallin. Bukan pula jalan mereka yang sesat. Apa kata Allah? Bagi hambaku apa yang dia minta. Masya Allah. Kalau ibu baca Al-Quran, baca Al-Fatihah, 1 napas. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, bagaimana Allah mau menjawab kita, Bu? Bagaimana kita mau berkomunikasi dengan Allah? Ya. Paling tidak walaupun kita belum hafal arti Al-Fatihah, kita betul-betul khusyuk membaca Al-Fatihah. Apalagi kalau kita sudah tahu artinya, akan lebih khusyuk karena kita sedang merasa diawasi Allah, kita merasa sedang berkomunikasi dengan Allah. Ya, tadabbur Al-Quran ya. Ini PR dari saya. Tolong Ibu Ketua Majelis Taklim Khairun Nisa itu jamaahnya disuruh atau dianjurkan untuk menghafalkan arti dari Al-Fatihah. Itu aja dulu. Kalau sudah, nanti lanjut surat apa lagi yang biasa dibaca? Surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Lanjut, hafalkan artinya surat-surat. Dengan begitu kita akan mentadabburi. Ya. Kalau ada guru tafsir, nah itu lebih bagus lagi. Ditafsirkan nanti. Jangan mencoba-coba menafsirkan Al-Quran sendiri ya, Bu. Nanti jadi teroris.
Belajar tafsir itu harus berguru, harus ada gurunya ya, yang memang ahli tafsir ya. Jangan menafsirkan ayat Al-Qur'an sendiri. Kemudian qiyamul lail full. Maksudnya apa? Sholat tarawih itu termasuk bagian dari qiyamul lail, Bu. Jadi kalau bisa target kita jangan sampai bolong itu qiyamul lailnya. Bukan hanya sholat tahajud, sholat tarawih pun itu qiyamul lail namanya. Ya, itu. Kemudian bersedekah setiap hari. Nah, itu harus ditarget. Misal hari ini Ramadan kemarin saya sudah bersedekah tiap hari 10.000. Tiap hari harus keluar ini duit 10.000. Tahun sekarang dinaikin, Bu, 15.000 atau 20.000. Jangan 10.000 lagi, nggak naik-naik kelas nanti kita. Ya, ini duit 20.000 harus keluar ini hari ini. Gitu. Diniatkan itu setiap hari. Mau lebih dari itu ya lebih bagus. Ya, nggak usah dihitung-hitung. Nggak usah dihitung-hitung pahala sedekahnya. Allah sudah lebih tahu, lebih maha penghitung Allah itu. Ya. Kemudian apalagi memberi makan orang yang berbuka. Nah, itu tadi yang saya bilang tadi Maidatur Rahman itu tadi. Ya. Minimal kita bisa memberi makan orang yang berbuka 1 bulan puasa ini 1 kali saja dan minimal 1 orang saja. Lebih dari itu lebih bagus. Ya, lebih bagus. Kalau kita minimal itu coba 1 kali saja dan 1 orang saja. Ya, syukur alhamdulillah kalau kita bisa memberikan lebih dari 1 kali dan lebih dari satu orang. Ya. Kemudian wakaf Al-Quran. Kenapa saya bilang wakaf Al-Quran? Karena Al-Quran yang dibaca oleh orang lain, yang dipakai ibadah oleh orang lain, insya Allah pahalanya akan datang kepada kita, akan kita dapatkan. Ya, kalau kita bisa menyebarkan Al-Quran, baik itu di masjid-masjid, rumah-rumah tahfidz, ya, atau dimanapun yang membutuhkan Al-Quran, insya Allah pahalanya akan kita dapatkan selama Al-Quran itu masih dipergunakan. Insya Allah itu ya. Jadi sekali lagi bahwa goals kita atau tujuan kita dalam berpuasa di bulan Ramadan ini adalah untuk membentuk pribadi yang takwa. La'allakum tattaqun, kata Allah, supaya kamu jadi orang takwa. Maka dimensi maknawiyah daripada puasa itu tadi yang kita butuhkan, bukan hanya sekedar dimensi lahiriahnya, yaitu menahan lapar, menahan haus, ya kan? Bukan hanya itu saja, karena itu mudah dilakukan. Ya, yang kita butuhkan adalah bagaimana kita mendapatkan dimensi maknawiyah daripada puasa itu. Kita menekankan dari sisi maknawiyahnya, yaitu menjauhkan kita atau menahan diri dari hal-hal yang keji, hal-hal yang buruk, ya, baik itu perbuatan maupun perkataan. Ya, Ibu, ya, Bapak, demikian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat, khususnya bagi diri kita masing-masing, dan bisa bermanfaat buat orang lain. Jika ada yang bisa disampaikan kepada orang lain, silahkan disampaikan. Tapi jika ada kesalahan dari saya, ya sudah di-keep saja, tidak usah disebarkan. Ya, nah, pastinya yang berbicara yang paling banyak salahnya. Ya, saya pun manusia biasa dan tidak lepas dari kesalahan dan tidak luput daripada kekeliruan. Ya, saya kembalikan kepada pembawa acara. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ilmu yang sangat bermanfaat. Begitu banyak kita dapat tadi, mulai dari apakah itu yang dinamakan puasa, lalu apa yang membatalkannya, lalu apa aja keutamaannya, sudah dijelaskan secara detail. Namun bagi para jamaah yang ingin menanyakan, ada hal yang perlu diperjelas kembali, bisa untuk menulis di kolom chat atau bisa menunjukkan tangan, lalu bisa langsung disampaikan. Kepada jamaah kami persilahkan. Ya, Ibu-ibu, kalau saya di kampus, kebetulan saya mengajar mahasiswa, kalau saya di kampus, kalau tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Sebentar Ustazah, sepertinya ada yang bertanya Ya. ini.
teman-teman dari mahasiswa boleh dipersiapkan pertanyaannya jika nanti ada yang harus ditanyakan. Tadi saya lihat ada mahasiswa saya ini, Hanifah. Mana itu? Masih ada apa enggak ini? Anak pinter itu, suka bertanya. Ya, nanti Ananda Hanifah boleh dipersiapkan ya. Baik Ustazah, kita coba baca pertanyaan yang masuk. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya Ustazah. Bagaimana kita tadi telah disampaikan bahwa setan itu dibelenggu di bulan Ramadan. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Ternyata kita masih terbawa emosi terkadang, padahal emosi itu datangnya dari setan gitu. Mohon dijelaskan Ustazah sambil menunggu yang lain. Pertanyaan yang ini dulu, ya. Silakan Ustazah. Ya baik. Ya itu tadi ya. Jadi setan-setan dibelenggu itu kan bisa kita artikan secara maknawi, bukan hanya sekedar kita artikan secara harfiah, yaitu betul-betul diikat gitu ya. Tetapi secara maknawi bahwa setan tidak punya kesempatan untuk mengganggu kita, ya. Itu karena kita menyibukkan diri dengan ibadah. Sekarang kalau kita masih merasa diganggu setan, ya, berarti kita masih belum menyibukkan diri dengan hal-hal yang berbau ibadah, gitu. Makanya itu tadi saya bilang, lebih baik kita tidur daripada kita meladeni orang marah. Lebih baik kita tidur daripada kita meladeni orang berghibah. Gitu. Lebih baik kita tidur daripada kita terpancing emosi kita. Nah, makanya yang namanya bulan Ramadan sebetulnya latihan. Untuk 11 bulan ke depan kita terapkan. Bukan hanya Ramadan dengan ritual ibadah kita yang betul-betul padat, kemudian setelah selesai Ramadan, selesai sudah ibadah kita. Bukan begitu. Makanya kita apa? Kita latihan. Bulan Ramadan ini ajang atau tempatnya berlatih dalam beribadah untuk kita terapkan di 11 bulan ke depan. Tuh ya. Kan kita sudah tahu bahwa amarah itu yang datangnya dari setan. Berarti setan masih bisa membelenggu, masih bisa mendatangi kita. Tidak hanya diartikan sebagai arti secara harfiah saja diikat, bukan. Nyata setan masih ada yang tidak terikat. Buktinya masih bisa mengganggu kita dengan apa? Dengan mengusik kemarahan kita. Gitu. Makanya kita yang jangan terpancing. Kita yang harus menyibukkan diri dengan hal-hal yang lain yang berhubungan dengan ibadah. Supaya apa? Supaya setan tidak punya kesempatan untuk mengganggu kita. Sampai kita kalah dengan godaan setan itu. Begitu kira-kira, Bu. Ya, mudah-mudahan penanya bisa jelas menerima jawabannya bahwa bisa kita atasi dengan menyibukkan diri dengan ibadah ya Ustazah ya. Untuk menghindari yang tadi masih ada sifat marah dan segala macam. Lalu pertanyaan kedua Ustazah, ini berasal dari Hanifah Putri Manopo. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya. Apabila puasa kita ada yang bolong karena satu dan lain hal, apakah kita bisa mengganti puasa tersebut pada puasa sunnah seperti puasa Syawal ataupun puasa-puasa yang lain? Atau wajib disendirikankah mengkodonya? Silahkan Ustazah. Ya, untuk puasa Ramadan, karena puasa Ramadan tersebut, ini Hanifah kenapa nggak nanya sendiri nih? Ya, biar semua tahu yang puasa, di sini. Iya, untuk puasa Ramadan, ya puasa Ramadan itu kodoknya harus betul-betul dikodok dengan niat puasa kodok. Karena puasa Ramadan itu waktunya sendiri, waktunya 1 bulan Ramadan. Jadi ketika mengganti tidak bisa digabungkan dengan niat yang lain. Tapi kalau kita kerjakan misalnya
kita kerjakan di hari Senin, kita mengerjakan puasa qadha di hari Senin tanpa kita niatkan, insya Allah pahala Seninnya dapat. Misalnya ada di hari Senin pas tanggal 13 Rabiul Awal misalnya, kan tengah bulan tuh, ya kita kerjakan puasa qadha tapi niatnya harus qadhaan. Kalau kita niat puasa biasa, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri, kamu kalau qadha adanya diganti dengan qadha. An qadai fardhi syahri ramadhana. Hadhihi sanati lillahi ta'ala. Udah niatnya puasa qadha saja. Nanti puasa pahala Seninnya insya Allah dapat. Puasa tengah bulannya insya Allah dapat. Jangan khawatir, Allah itu Maha Pemurah. Ya. Nah, kecuali kalau puasa sunnah boleh itu digabung. Misalnya puasa Syawal. Ibu puasa Syawal adanya di hari Senin. Adanya ibu di tengah bulan juga. Itu tiga-tiganya dapat itu. Boleh diniatkan. Saya niat puasa sunnah Syawal, puasa sunnah Senin, dan puasa tengah bulan. Ayyamul bid. Dapat itu tiga-tiganya. Dan boleh diniatkan ketiga-tiganya. Insya Allah. Begitu ya Hanifah ya? Ya, baik Ustazah. Sudah jelas bahwa kodonya untuk puasa Ramadan itu kodo dengan hari yang tersendiri. Namun jika ada di momen hari Senin atau Kamis, tetap niat kodo, insya Allah Allah pun menghitung untuk pahala sunnahnya juga. Pertanyaan kedua masih dari Hanifah ini Ustazah, dikirim barengan yang tadi. Jika orang yang telah meninggal belum sempat mengganti puasanya dan belum sempat membayar fidyah, apakah pembayaran fidyah bisa dilangsungkan pada bulan Ramadan berikutnya? Silahkan Ustazah. Ya, pertanyaan yang bagus ini. Sebetulnya saya tadi mau menyampaikan, cuma saya tahan memang. Ya, saya tahan. Saya berhusnuzon ada yang bertanya gitu ya. Alhamdulillah yang bertanya malah ada yang bertanya. Hanifah nih ya, mewakili. Ini mahasiswa saya jadi ikut-ikut di Majelis Taklim Khairunisa ini ya. Ya Ustazah, alhamdulillah. Ya nggak apa-apa ya, karena memang sengaja saya suruh semuanya ikut sebetulnya. Cuman yang hadir hanya beberapa. Mungkin yang lain pada tidur. Ya jadi kalau ada yang meninggal masih meninggalkan qadha puasa, ya bagaimana caranya gitu ya? Kalau seandainya keluarganya bisa mengqadhakan, keluarganya misalnya ayahnya gitu ya, kita tahu atau ibunya kita tahu bahwa ayah atau ibunya masih meninggalkan hutang puasa beberapa hari, ya yang setahu kita ya beberapa hari, yang kita tidak tahu kita tidak wajib, ya yang setahu kita misalnya 3 hari, nah, kita sebagai anak-anaknya, sebagai ahli warisnya, nah, itu tidak wajib juga tapi sunnah. Ya, merupakan babul birri alal walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu untuk mengkodokkan puasanya atas nama orang tua. Ya, tapi kalau kita tidak bisa, kita bisa membayarkan fidyahnya saja. 1 hari 1 mud itu tadi. 1 mud 600 gram. 600 gram boleh dibulatkan menjadi 1 liter ya. Lebih, tapi kalau 1 liter itu lebih daripada 600 gram kan. 1 liter itu berapa ya? 1000 ya. 1000 gram ya, gitu ya. Iya. 1 kilo itu. Makanya 1 liter itu sekitar 800-an gram ya, nggak sampai 1 kilo. Nah, makanya kalau mau dibulatkan menjadi 1 liter boleh untuk memudahkan menghitungnya, gitu ya. Itu berapa banyak puasa yang ditinggalkan, itu hitungannya 1 hari 1 mud begitu. Itu pun kalau mampu. Kalau dia untuk makan saja dia tidak mampu, ya tidak wajib, doakan saja. Sampai ditunggu sampai mampu tidak apa-apa. Itu merupakan babul birri alal walidain, perbuatan baik kepada kedua orang tua. Gitu ya, Hanifah ya, dan ibu-ibu yang lain ya. Jadi untuk fidyah-fidyah di yang kita tidak ketahui, kita tidak wajib. Ya, kita tidak wajib. Kadang-kadang ada kebiasaan atau adat di masyarakat tertentu yang ketika bulan Ramadan atau ketika ada yang meninggal gitu ya, itu dibayarkan fidyah 1 karung beras gitu untuk puasa yang dia tinggalkan. Sebetulnya kalau mau niat sedekah ya tidak apa-apa, tetapi kalau fidyah itu adalah sesuatu yang dibayarkan sesuai dengan jumlah hari yang dia tinggalkan, gitu ya. Khawatir saya dia tidak mampu, tetapi karena adat dan kebiasaan maka dia ngebela-belain meminjam uang atau pinjam tetangga sana sini, demi apa? Untuk menunaikan fidyah itu 1 karung beras. Ada adat yang seperti itu di satu daerah gitu ya.
Itu yang saya khawatirkan begitu. Padahal kalau kita tidak mampu, itu saja kita tidak wajib untuk membayarkan fidyahnya, gitu ya. Kalau kita mampu, kita bayarkan, gitu. Begitu ya. Baik Ustazah, ini pertanyaan terakhir mungkin ya Ustazah ya. Ya, boleh silakan. Pertanyaan datang dari Mbak Risti. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya. Kita sering mendengar kebiasaan puasa 10 hari di awal Sya'ban. Apakah itu ada contoh dari Rasulullah? 10 hari, maaf, 10 hari apa? Kebiasaan 10 hari puasa di awal Sya'ban. Apakah itu ada contoh dari Rasulullah? Dan juga kegiatan nisfu Sya'ban. Nah, ini apakah memang ada dicontohkan Rasulullah gitu Ustazah? Silahkan Ustazah. Ya. Untuk puasa di bulan Sya'ban, Nabi hanya menjelaskan perbanyak puasa di bulan Sya'ban. Perbanyak puasa di bulan Sya'ban. Bahkan Nabi pernah hampir berpuasa 1 bulan penuh di bulan Sya'ban. Ya, hampir berpuasa di bulan 1 bulan penuh. Hanya meninggalkan 1-2 hari menjelang Ramadan saja karena khawatir Ramadan sudah jatuh pada hari itu, gitu ya, di akhir-akhir. Artinya, kita mau puasanya berturut-turut selama 10 hari, 1 sampai 10, boleh. Mau puasa Senin Kamis saja di bulan Sya'ban, boleh. Mau sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak di bulan Ramadan, boleh. Judulnya memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Itu saja. Ya, jadi tidak ada ketentuan, tidak ada keharusan harus 10 hari pertama atau harus bagaimana, tidak ada. Ya, yang jelas memperbanyak puasa di bulan Ramadan, bahkan Nabi hampir 1 bulan penuh berpuasa di bulan Sya'ban, saking pahalanya besar. Untuk nisfu Sya'ban memang banyak tradisi dan kegiatan yang dilakukan pada malam nisfu Sya'ban, gitu ya. Adapun keutamaan daripada malam nisfu Sya'ban itu ya adalah amal-amalan kita, ya istilahnya kalau bahasa kita tuh rapot kita ya, itu diangkat ke atas langit pada malam nisfu Sya'ban itu, gitu. Ya. Dan pintu langit itu terbuka lebar di malam nisfu Sya'ban itu. Rahmat Allah sedang turun itu, tercurah pada malam nisfu Sya'ban itu. Maka para ulama menganjurkan kita banyak beribadah di malam nisfu Sya'ban itu, paruh bulan Sya'ban itu. Di tanggal 14 malam ke-15 gitu. Karena bulan Hijriyah hanya 29 atau paling banyak 30 hari. Bukan paling banyak 31 seperti kita ya. Seperti Masehi maksudnya ya. Hanya paling banyak hanya 30. Jadi jatuhnya di 14 malam ke-15. Memperbanyak. Nah, caranya bermacam-macam. Ya, kita para ulama ada yang menyontohkan membaca Yasin, ada yang membaca Yasin 1 kali, 2 kali, 3 kali, boleh nggak? Boleh. Nggak baca Yasin ya boleh, ya bukan wajib, itu hanya dicontohkan para ulama. Demi apa? Demi menghidupkan paruh bulan Sya'ban, dan untuk apa? Supaya kita betul-betul amalan ibadah kita yang diangkat ke atas langit ditutup dengan husnul khotimah, itu tadi rapot kita, gitu. Ada yang sholat tasbih, boleh nggak? Boleh, tapi bukan wajib. Gitu. Bukan wajib. Kenapa sholat tasbih? Karena sholat tasbih itu fungsinya atau faidahnya itu adalah menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Jadi mudah-mudahan selama kita hidup ke belakang itu, paling tidak 1 tahun ke belakang kemarin, itu dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah. Gitu. Ya. Makanya kita sholat tasbih paling tidak sekali selama 1 tahun ya malam nisfu Sya'ban itu. Paling tidak sekali saja seumur hidup kita bisa melakukan sholat sunat tasbih. Ya, kalau kita tidak bisa setahun sekali. Kalau kita bisa lebih dari itu, alhamdulillah. Itu yang dicontohkan para ulama. Mau diikuti silahkan. Kita mau beribadah yang lain juga silahkan. Baca Quran yang banyak, zikir wirid yang lain silahkan. Yang penting judulnya itu beribadah sebanyak-banyaknya, karena saat itu pintu langit sedang terbuka, doa-doa kita terangkat ke atas langit. Rahmat Allah sedang tercurah, turun banyak sekali pada malam nisfu Sya'ban. Ya, jadi itu ritual-ritual yang diajarkan oleh para ulama zaman dulu, kita ikuti silahkan. Ya, baik. Kenapa? Karena kita kan orang awam. Kita ini tidak banyak pengetahuannya, makanya kita harus mengikut orang alim. Ya, ulama-ulama. Kita bersyukur kita dibimbing oleh orang-orang alim.
ulama itu pewarisnya para nabi, ya. Kita nggak bisa kita minum langsung dari ceretnya, harus pakai gelas. Itu ibaratnya gelasnya itu para ulama itu. Ilmunya itu nggak bisa kita langsung dari ceret begini, ya, nggak bisa. Tapi kita harus pakai wadah, pakai gelas, pakai wasilah, kayak media. Itu para ulama itu. Jadi kita apa yang ada di dalam teko, apa yang ada di dalam ceretnya itu kita minum dengan melalui wadah atau media gelas tersebut. Itulah ibaratnya para ulama itu begitu, yang mengajarkan kita apa yang dibawa oleh Nabi, karena kita tidak bisa mempelajari semua ilmu, ya, kita tidak bisa mengetahui semua ilmu, semua ilmu pengetahuan kita tidak bisa. Itulah sebabnya kita harus mengkaji, nah, itu ya. Tapi harus betul-betul berguru, jangan ngaji sendiri ya. Kalau ngaji sendiri nanti saya bilang apa tadi, jadi teroris ya, karena berusaha untuk menafsirkan sendiri. Kita harus berguru, harus panggil guru yang betul, yang memang betul dalam bidangnya. Demikian ya. Ya, siap Ustazah. Mungkin Mbak Risti sudah jelas ya Mbak ya, bahwa memang tidak ada hitungan mau 10 hari mau berapa, namun Rasulullah menganjurkan diperbanyak. Lalu untuk nisbu Sa'ban karena mengambil momen keutamaan ya Ustazah ya, mengambil keutamaannya, rapot amal kita dinaikkan ke atas, lalu baiknya kita beribadah. Baik hadirin semua peserta Zoom kajian, hari ini tibalah kita di penghujung acara taklim kajian rutin kita di hari ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustazah, kami telah diberikan banyak ilmu, bekal untuk kami, yang insya Allah ini kami amalkan untuk lebih menambah kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kami dari Majelis Taklim Khairun Nisa mohon maaf atas segala salah dan khilafnya. Kebenaran hanyalah milik Allah, adapun kesalahan adalah milik kami sendiri. Marilah sama-sama kita tutup acara kajian kita di hari ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu-ibu, saya pamit ya. Mudah-mudahan lain kesempatan bisa bertemu kembali. Ya, Ustazah. Mudah-mudahan semua sehat walafiat. Ya, makasih banyak Ustazah. Sehat selalu. Sama-sama. Ya, mudah-mudahan di kesempatan berikutnya bisa ketemu.